2. Pikir dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna. Adakah ia tidur semalam? Tanya tuan dokter perlahan-lahan kepada penjaga yang berdiri dekat sebuah tempat tidur. Di tempat tidur itu terhantar seorang orang sakit. Mukanya pucat, kepala dan dadanya berbalut dengan kain putih. Ya, tuan, jawab penjaga itu dengan hormat. Dari pukul 9 hingga pukul 3 lewat ia mengadu-adu kesakitan. Sudah itu sampai sekarang ia tidur kembali dengan tenang. Bagus, bagus, kata dokter itu pula, lalu ia menghampiri tempat si sakit itu. Ya, betul. Tetapi kamu harus hati-hati menjaga dia, obat dalam botol itu tak usah dipakai lagi. Sesudah itu dokter pergi ke kamar lain. Orang yang terbaring itu ialah Bertes. Ia mendapat luka 3 liang, 2 di kepala dan 1 di dada dalam suatu perkelahian malam hari. Luka di dada itu yang parah, kena tikam rencong Aceh yang berbisa, tepat di bawah tulang rusuk kelima sebelah kanan. Karena parahnya, ia tidak dapat bergerak dari tempat tidur. 3 minggu ia tergeletak saja seperti mati. Sehabis peperangan yang besar itu, Bertes dan 4-5 kawannya dinaikkan pangkatnya menjadi sersan, karena keberaniannya dalam perang. Sekarang barulah Bertes mendapat apa yang diimpi-impikannya bertahun-tahun lamanya. Tetapi pangkat itu diperolehnya dengan bayaran yang mahal juga, dibeli dengan darah yang bukan sedikit. Hampir saja ditukar dengan jiwanya. Waktu yang 3 minggu itu pada perasaan Bertes lebih lama daripada 21 minggu di waktu ia sehat dan afiat. Selama ia terbaring di tempat tidur, ia merasa dirinya amat celaka. Sehari-hari ia teringat waktu yang telah lalu. Waktu ia masih kecil dipelihara orang tuanya. Ia terkenang pada ibunya, teman-teman dan yang lain-lain. Tetapi tidak suatu apapun yang menghibur hatinya. Kalau ia mengerang kesakitan, tak ada orang yang bertanya, ataupun menunjukkan belas kasihan. Betul ia mendapat obat dan makan dengan cukup, tetapi ia tidak mendapat pemeliharaan dengan cinta dan kasih sayang seperti orang tua memelihara anak. Dari sehari ke sehari makin terkenang oleh Bertes kecintaan orang tuanya yang tiada terhingga itu. Suatu malam, sedang ia duduk-duduk bersandar pada bantal yang disusunnya, terkenang pula ia kepada orang tuanya. Di rumah sakit sunyi senyap, semua orang tidur nyenyak di bawah selimut tebal, karena malam itu amat dingin. Suasana sepi di rumah sakit dan suara angin meraung disertai hujan rintik-rintik itu pun merawankan hatinya. Ia terkenang kampung halaman, tempat ia tinggal di hari mudanya. Perasaannya resah gelisah, matanya tak hendak tidur, karena kenang-kenangan yang selalu berkisar-kisar dalam benaknya. Tampaklah oleh mata hatinya bayang-bayang ibunya yang tua, tempat ia berdosa dan durhaka. Telah 12 tahun ia meninggalkan kampung halamannya, belum pernah ia berkirim kabar kepada ibunya itu, yang selalu masyghul mengenangkan anaknya yang tunggal itu. Dengan kedua belah tangan Bertes pun menutup mukanya lalu menangis terseduh-seduh. Sekarang barulah ia mengetahui dosanya yang besar itu. Setelah sejurus lamanya ia menangis, ia berkata sendiri, Tuhan, ampunilah kiranya dosa hamba kepada ibu hamba. Tahulah hamba, tidak dapat hamba hidup dengan selamat di dunia sebelum Engkau, yang amat pengasih, mengampuni dosa hamba, hamba berjanji akan mengubah pikiran hamba yang sesat selama ini. Ya ibu yang tercinta, moga-moga Tuhan melanjutkan usia ibu dan mempertemukan ibu dengan hamba, supaya anak yang malang ini, membalas cinta dan kasih ibu. Ya, ibu, ampunilah dosa anak yang durhaka ini. Hamba sekarang bersumpah kepada Tuhan, bahwa hamba akan tobat dari perbuatan yang sesat itu. Mulai hari ini hamba tidak mau bercerai dengan bunda lagi. Meskipun apa juga yang terjadi. Susah dan senang yang hamba peroleh, bunda terimalah dengan hati yang rela. Setelah berkata demikian, disapunyalah air matanya dengan sapu tangan. Sesudah itu berapa senanglah hatinya. Tetapi ketika ia mengatur letak bantal dan membentangkan selimutnya, tiba-tiba ia mendengar suara di dalam hatinya. Bertes, Bertes. Saya syukur dan bersenang hati, tetapi sudah terlambat. Bertes tidak mengerti suara apa itu. Neng, 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 lonceng tangsi berbunyi 3 kali. Tiada berapa lama Bertes pun tidur dengan lelapnya. Ketika bangun ia terkejut, karena matahari telah tinggi. Ah, saya terlambat bangun pagi ini, katanya, lalu duduk seraya melipat selimutnya, kemudian mencuci muka dengan air, yang baru dibawa mantri rumah sakit itu. Sesudah ia mencuci muka, ia pun merasa badannya amat segar. Rupanya tidur yang nyenyak semalam itu menguatkan badannya. Sekarang ia dapat berjalan dari tempat tidurnya ke meja makan. Selesai makan, ia berjalan lambat-lambat, hendak berbaring di kursi panjang, di depan kamarnya. Dengan kaki terlunjur ia berbaring di kursi panjang itu. Seraya memandang keluar, ke pohon-pohon kayu dan bunga-bungaan yang sedap-sedap dan harum baunya. Burung-burung bersiul riang mencari mangsa dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Kumbang dan kupu-kupu pun berterbangan ke bunga-bunga yang sedang berkembang, mencari madu yang manis. Pemandangan yang permai itu sebagai penglipur hati Bertes. Mukanya pun berserilah dan matanya berkilau-kilau menunjukkan kegembiraan yang tersimpan dalam dadanya. Sekian lama ia di rumah sakit, belum pernah merasa gembira dan senang sebagai itu. Dengan napas panjang-panjang ia menghirup rokoknya serta menghembuskan asap ke atas. Dengan mata yang bersinar-sinar ia menurutkan kepul asap rokok itu. Lama ia berpikir, dengan jalan apakah ia hendak menyenangkan ibunya yang tua itu? Akhirnya ditetapkannya, ia akan memesan ibunya, supaya datang dan hidup bersama-sama dengan dia. Kemudian ia hendak mencari seorang istri yang baik untuk memelihara ibunya itu,
kalau ia pergi ke negeri lain sebagaimana kebiasaan Serdadu. Sekarang ia sanggup membelanjai istri dan ibunya dengan sederhana, karena ia telah naik pangkat. Tetapi sebentar-sebentar terpikir lagi olehnya, apakah gerangan arti suara yang semalam itu? Tetapi sudah terlambat. Kira-kira sebulan sesudah itu Bertes sembuhlah. Pada suatu petang ketika ia duduk-duduk di depan rumahnya, datanglah seorang pengantar pos mendapatkan dia. Orang itu membuka tas, lalu memberikan sepucuk surat bercap nama. Kampungnya, Saparua. Dengan hati berdebar-debar Bertes menerima surat itu, lalu masuk ke dalam hendak membaca. Dalam surat itu pamannya memberitahukan bahwa ibu Bertes telah meninggal dunia. Demi ia membaca surat itu lemahlah segala tulang sendinya, dan ia pun jatuh tak ingatkan diri. Setelah siuman, kembali ia menangis dengan sedihnya serta sesal yang tiada putusnya. Tetapi semuanya itu tak berguna lagi. Sudah terlambat, sebagai kata suara yang didengarnya pada malam itu. Sekarang cita-cita Bertes hendak meminta ibunya datang dari Saparua tak berguna lagi. Ibunya telah pindah ke dunia yang baka, terlepas dari segala beban hidup yang dipikulnya selama di dunia. Hati Bertes pun setiap hari bertambah susah, karena ia tak dapat lagi meminta ampun kepada ibunya. Makin dikenangkannya makin dirasanya, bahwa ia berdosa besar kepada ibunya, yang tidak dapat mengampuninya lagi. Barangkali ibu meninggal karena duka sebab perbuatanku, pikir Bertes, betapa besar dosaku kepadanya, karena aku tak dapat menunjukkan tobatku. Siapakah yang dapat membersihkan diriku dari dosa yang besar itu? Bagaimanakah gerangan jadinya nasibku kemudian hari? Demikianlah kata Bertes di dalam hatinya, berulang-ulang bila ia teringat ibunya itu. Cita-citanya yang kedualah yang dapat disampaikannya, yakni mencari seorang perempuan yang akan jadi kawan hidupnya. Sebab ia telah mengalami betapa susahnya orang yang hidup seorang diri, tiada beristri. Tambahan pula kurang patut hidup serupa itu di mata orang banyak. Seorang perempuan anak sersan tua kawan sekampungnya, itulah yang disetujui hati Bertes. Anak darah itu Mina namanya, sederhana parasnya, budi pekertinya baik. Meskipun ia bukan turunan orang mulia, tetapi tabiatnya baik. Tutur bahasanya manis dan perkataannya lemah lembut. Gadis itulah yang diambilnya jadi istri. 5 tahun lamanya ia bercampur dengan istrinya itu, dengan selamat dan bahagia. Mereka telah mendapat 2 orang anak laki-laki yang dinamai Jamin dan Johan. Kelahiran anak-anak itu menambah erat juga kecintaan antara laki bini itu. Tetapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Kesejahteraan hidup rumah tangga itu tidaklah akan kekal rupanya. Selama Bertes bekerja di Kutaraja, ia amat suka berkawan-kawan dengan beberapa orang yang kurang baik tabiatnya dan suka mabuk. Oleh karena pergaulan itu, perlahan-lahan Bertes terbawa ke jurang yang dalam. Lama-kelamaan ia pun terbiasalah meniru perbuatan kawan-kawannya yang sudah menjadi budak minuman keras itu. Beberapa kali istrinya menasihati, supaya menjauhkan diri dari orang-orang pemabuk itu, tetapi Bertes tak peduli. Dengan demikian ia jadi orang pemabuk. Tak dapat lagi ia melawan nafsunya meminum minuman keras, yang mencelakakan diri dan jiwa itu. Makin lama makin jauh Bertes tersesat dari jalan yang baik. Ia tak mengindahkan lagi dirinya. Kesehatan tubuhnya makin kurang, dari sehari ke sehari ia bertambah kurus. Tak berapa lama, ia pun mendapat penyakit beri-beri kering. Berbulan-bulan lamanya ia terbaring di rumah sakit. Tetapi tak dapat ditolong, hanya bertambah hari bertambah keras juga penyakitnya. Akhirnya ia dikirim ke Jakarta, karena menurut keterangan dokter, barangkali ia akan sembuh kalau pindah tempat. Dengan selamat ia sampai di Jakarta beserta anak istrinya. 6 bulan lamanya ia berobat di rumah sakit di Jakarta barulah sembuh. Tetapi ia diberhentikan dari pekerjaannya, karena badannya tidak kuat lagi. Akan pulang ke daerahnya ia malu, karena sepeser pun ia tiada beruang. Apalagi karena telah beberapa tahun ia tidak pernah berkirim surat kepada kaum keluarganya. Kota Jakarta dipilihnya menjadi tempat kediamannya selama-lamanya, karena di kota yang besar itu tidak ada orang yang dimaluinya dan jaranglah orang mengetahui kemiskinannya itu. Dengan uang pensiun yang sederhana dan gaji yang diperolehnya dari pekerjaan yang ringan, dapatlah ia hidup sederhana dengan istri dan kedua anaknya, Jamin dan Johan, di Jalan Mangga Besar itu. Dalam tahun yang pertama ia hidup dengan selamat bersama anak istrinya. Ia tidak melupakan semua nasihat istrinya yang bijaksana itu, karena ia telah merasa celaka dan sengsara yang dideritanya sejak dari Aceh itu. Mina pun tidak melupakan kewajiban, mengurus rumah tangga, memelihara anak-anak dan menghibur hati suaminya. Apabila Bertes pulang kerja, Mina sudah sedia menanti di depan rumah dengan muka yang manis. Segera sesudah suaminya mandi, ia menyediakan makanan. Dengan suara lemah lembut disertai air muka manis, ia mempersilakan suaminya makan. Demikianlah hal Bertes dengan anak istrinya sampai setahun lebih lamanya. Tetapi dalam tahun yang kedua, kelihatan perubahan pada muka si Mina itu. Kelakuan Bertes berubah. Ia acap kali terlambat pulang dari pekerjaan, kadang-kadang jauh malam. Awan kedukaan menutup para si Mina. Bila ia duduk termenung menantikan suaminya pulang. Ia tahu, inilah yang akan mendatangkan kemelaratan bagi suaminya nanti. Tetapi susah hatinya itu tak ditampakkannya, bila suaminya di rumah. Sedapat-dapat disembunyikannya was-was dan takut yang terkandung dalam hatinya itu. Kalau Bertes terlambat pulang, dengan suara yang lemah lembut Mina menegurnya. Memang dia seorang perempuan bijaksana. Jika ia memberi nasihat kepada suaminya, selamanya dengan perkataan lemah lembut.
Nafsu marah ditahannya, karena ia mengerti bahwa perempuan harus berkata lemah lembut, tak patut berkata kasar dan tajam, apabila kepada suami sendiri. Perkataan lemah lembut itu dapat melembutkan hati laki-laki yang tegar dan marah. Sayang, daya upaya si Mina akan memperbaiki tabiat suaminya itu tidak berhasil. Kerap kali Bertes tak pulang semalam-malaman dan Mina pun tinggallah di rumah dengan duka citanya. Kemanakah Bertes pergi setiap malam? Penyakit Bertes yang di Kutaraja berjangkit lagi. Ia telah banyak bersahabat dengan orang pemabuk. Acap kali ia tampak duduk di kafe minum-minum dengan kawan-kawannya. Sambil minum mereka bercakap-cakap tiada hentinya. Sampai jauh malam mereka di sana. Kerap kali istrinya, si Mina, tidak dapat tidur karena mengenangkan nasibnya. Ia menahan tangisnya supaya jangan kedengaran oleh kedua anaknya yang tidur dengan nyenyapnya. Anak-anak itu tak mengetahui dan tak merasa apa-apa yang diderita ibunya yang baik hati itu. Kadang-kadang si Mina bertanya dalam hati, apakah gerangan kesalahan yang dibuatnya maka suaminya suka tinggal di luar? Kurang patutkah ia memelihara rumah tangganya menurut kemauan suaminya itu? Tetapi betapapun dipikirkannya tidaklah dapat ia mengetahui satu kesalahan pun yang boleh jadi menyebabkan Bertes berkelakuan demikian. Meskipun Bertes selalu bermuka masam dan berkata dengan marah-marah, si Mina dapat juga memaksa diri dan menunjukkan muka jernih seperti biasa. Apa-apa kesalahan Bertes ditunjukkannya dengan bahasa yang lemah lembut. Tetapi segala nasihat yang baik-baik itu tak berguna lagi. Bukannya Bertes bertambah baik, melainkan bertambah dalam juga ia tenggelam ke dalam lembah kejahatan. Sejak itu kesehatan si Mina mulai tergoda. Mukanya pucat dan kadang-kadang terdengar ia batuk-batuk. Waktu malam, bila anaknya yang dikasihinya sudah tidur, kerap kali ia masih jaga. Ditekankannya kedua belah tangannya ke dadanya, karena berasa sakit serta menahan supaya anaknya jangan terkejut. Apa yang telah terjadi dan apa-apa penanggungannya itu dirahasiakan, supaya jangan diketahui orang. Makin hari penyakitnya makin parah. Suatu kali ia membatukkan darah. Tetapi seorang pun tidak mengetahui apa sebabnya ia tiba-tiba mendapatkan penyakit yang demikian. Suatu pagi datanglah orang-orang berkerumun di rumah si Mina. Kedua anaknya memberitahukan tetangga-tetangganya bahwa emaknya tak dapat bangun, sebab sakitnya makin payah. Dan selalu batuk-batuk dengan tiada hentinya. Hari itu juga Mina dibawa ke rumah sakit. Tetapi ia tak dapat ditolong lagi. Esok malamnya ia pun meninggal dunia, di hadapan kedua anaknya. Bertes dicari orang kemana-mana, tetapi tiada bertemu, sehingga ia tiada melihat istrinya menghembuskan napas yang penghabisan. Mina telah berpindah dari dunia yang fana, tempat ia menanggung sengsara sampai kepada ajalnya. Suatu pun tidak ada pesan kepada suaminya. Kesalahan si Bertes pun tidak sempat lagi diampuninya. Ibu yang setia itu menutup mata dengan pikiran yang suci dan ikhlas. Pada perasaannya tidaklah ia berdosa kepada anak dan suaminya. Kewajiban. Seorang ibu selamanya dijunjungnya tinggi sampai kepada penghabisan umurnya. Bukankah tendang dan tinju suaminya yang mengantarkan dia ke pintu kubur? Tetapi semua itu dirahasiakannya. Ia tidak berhenti meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya Bertes menjadi orang baik dan memelihara anaknya dengan semestinya. Siapakah yang tidak hancur hatinya mendengar perkataan si Mina kepada kedua anaknya, waktu ia hendak meninggal? Hati siapakah yang takkan pilu dan sedih melihat si Mina memeluk dan mencium si Jamin biji matanya dan si Johan tangkai kalbunya? Ya Allah, kehendakmu sudah berlaku atas hambamu. Rela sudah hambamu meninggalkan dunia ini, tetapi hendaklah tanganmu yang pengasih itu melindungi anak piatu ini. Ampunilah dosa suamiku dan pimpinlah dia ke jalan yang benar. Begitulah kata penghabisan yang keluar dari mulut perempuan yang soleh itu, nyawa pun melayanglah. Adakah Bertes menyesal karena istrinya meninggal? Adakah ia tobat dari kelakuannya yang laknat itu? Tidak. Orang-orang mengetahui kelakuan Bertes. Setiap malam ia berjalan tidak berketentuan. Kerap kali ia dibawa polisi ke rumahnya, sebab mabuk sepanjang jalan. Beberapa hari sesudah si Mina meninggal, ia bertemu dengan si Inem, seorang perempuan yang kurang baik kelakuannya. Itulah yang diambil si Bertes akan ganti istrinya yang meninggal. Sejak itu amatlah berubah keadaan rumah tangga si Bertes. Halaman rumah di depan dan belakang, yang dulunya bersih, sekarang sangat kotor. Bila Bertes kembali dari pekerjaannya, tiadalah orang menantikan dia di depan rumah dengan muka manis sebagai dahulu. Waktu makan tiada lagi teratur, sehingga kadang-kadang si Bertes terlambat pergi ke tempat pekerjaannya, karena si Inem belum menyediakan makanan pagi. Pakaian anaknya yang 2 orang itu tiada keruan rupa, sebab tiada dicuci-cuci. Jika koyak tidak pernah lagi dijahit atau dijerumat. Gaji si Bertes tidak pernah cukup lagi, karena si Inem tidak tahu berbelanja, dan tidak memikirkan hari esok. Berapa-berapa pendapatan Bertes terus habis dibelanjakannya. Dahulu si Mina dapat juga menyimpan sedikit-sedikit, karena ia memikirkan hari kemudian. Sekarang uang yang tersimpan itu habis. Utang di warung pun bertambah-tambah. Bila Bertes memberikan uang gajinya kepada si Inem, tak dapat diharapkan lagi akan berlebih. Bahkan tambahnya yang dimintanya. Demikianlah hal si Bertes. Segala pencariannya seperti hujan jatuh di pasir saja, tak ada bekas-bekasnya. Kesukaan Bertes tak ada lagi yang menghalang-halangi, sekalipun setiap malam pulang dalam keadaan mabuk. Apabila ia tiada di rumah, si Inem tidur sehari-harian, mabuk candu. Demikianlah halnya sehari-hari, sehingga keadaan rumah dan anak-anaknya bertukar sebagai siang dengan malam. Dahulu kedengaran juga suara orang tertawa di rumah itu,
Tetapi sekarang hanya pertengkaran dan percekcokanlah yang terdengar tiap hari, sampai pada perkelahian. Perkakas rumah dan pakaian yang ditinggalkan si Mina sehelai demi sehelai pindah ke rumah Gadai. Akhirnya habis sama sekali, satu pun tak ada yang tinggal. Apabila Bertes tidak mabuk dan pikirannya tenang, terasalah olehnya kemiskinan yang dideritanya itu. Ia pun menyesal dan menyalahkan si Inem yang jadi pokok kecelakaannya itu. Tetapi si Inem seorang perempuan yang pembantah. Dia tak takut melawan perkataan si Bertes, dan tidaklah ia mau mengalah. Dengan demikian hidup si Bertes bertambah-tambah rusak. Kecintaan hatinya kepada anaknya berkurang-kurang sehingga akhirnya tiada diindahkannya lagi. Si Inem berbuat sesuka hatinya kepada kedua anak itu. Pekerjaan yang tiada patut, disuruhnya kerjakan. Jikalau budak-budak itu terlambat pulang atau lalai sedikit saja, tempeleng dan maki perempuan itu tak hentinya. Kalau ada pekerjaan, anak itu tak dibiarkannya berhenti sebelum pekerjaan itu selesai. Kadang-kadang sampai jauh malam baru anak itu dapat tidur. Pagi-pagi benar si Inem membangunkannya pula dengan laku kasar dan bengis. Kalau anak itu tak lekas berdiri sebab belum puas tidur, perempuan itu menariknya dengan keras dari tempat tidur. Si Jamin hanya menangis saja. Akan melawan ia tidak berani. Biasanya dalam keadaan yang begitu si Johan menangis melihat nasib abangnya. Akhirnya kedua anak itu bertangis-tangisan dengan sedihnya. Dalam menangis itu nama ibunya tak putus-putus diserunya. Kepada siapakah lagi mereka akan mengadu, sebab bapak tiada mengindahkan mereka? Kedua anak itu merasa sebagai sudah kematian bapak juga. Tiada suatu pun lagi yang dapat diharapkan dari bapaknya itu. Karena itu cinta mereka kepada bapak hilang. Akhirnya si Bertes dilepas dari pekerjaannya, sebab sudah banyak kesalahannya. Sejak itu si Inem memaksa si Jamin meminta-minta, supaya ada jalan kehidupan mereka. Kalau engkau tidak mau, kucekik lehermu, dan adikmu kubuang ke kali. Begitulah ia berkata akan menakut-nakuti si Jamin. Kalau Bertes sedang tidak mabuk dan timbul pikiran baik dalam hatinya, ia malu akan dirinya. Seolah-olah terdengar olehnya si Mina yang mati itu berkata, "Bertes, Bertes, berapa lama lagi engkau hendak merusakkan dirimu dan melupakan anak-anakmu yang berdua itu?" Tetapi ia tak sanggup melawan ajakan iblis untuk meminum minuman yang memabukkan itu. Rupanya memang sudah kehendak yang maha kuasa maka ia hidup sengsara demikian, sebab seharusnya lah ia mendapat hukuman karena perbuatannya itu. Pelajaran dan nasihat yang baik tiada diturutnya. Oleh sebab itu Allah yang maha kuasa membiarkan dia dalam azab, supaya dengan jalan demikian, ia akan menjadi sadar dan insyaf akan dosanya yang bertimbun-timbun itu. Ketika Sine meninggalkan tempat menjual candu itu, ia keluar dengan hati riang. Ia berjalan cepat-cepat, karena ingin lekas mengisap candu, yang baru dibelinya. Setelah sampai di rumah, dipasang pelita kecil yang terletak di meja. Dengan tergopoh-gopoh disangkutkannya kain selendangnya yang basah kuyup itu, lalu berbaring di tempat tidur. Demikianlah caranya mengisap candu. Sesudah dihirupnya panjang-panjang beberapa kali, ia tersenyum. Badannya berasa panas dan segar. Satu kali lagi. Untuk menghilangkan dingin, katanya pula, badanku mulai panas, dan tidurku akan nyenyak di malam yang dingin ini. Sekali lagi ia menghirup pipa candunya dengan penuh nafsu. Ia belum juga mabuk karena sudah biasa. Tetapi pening kepala sudah mulai dan nafsu untuk mengisap lagi makin keras. Setelah habis 4 mata, tiadalah dapat lagi ia menahan kantuknya. Badannya berasa lemah dan kepala berat. Tiada berapa lama kemudian tertidurlah ia dengan nyenyaknya. Api pelita di meja terkedip-kedip, sebentar-sebentar hendak padam ditiup angin. Di tepi dinding yang sebelah lain si Jamin tidur dengan si Johan dengan lelapnya. Mereka tak tahu matirinya sudah pulang. Pada waktu itu dalam rumah amat sepinya, di luar pun begitu juga, angin ribut dan hujan lebat itu sudah teduh. Pagi-pagi sekali si Inem terbangun, karena kokok ayam yang bersahut-sahutan. Muka dan badan bersimbah peluh, meskipun hari dingin, darahnya mengalir kencang di dalam urat-uratnya. Kepalanya masih pening dan badannya masih berasa lemah, sebab kekuatan madat itu sudah hilang. Sekarang ia hendak marah-marah saja. Bagaimanapun dibuatnya matanya tak mau tidur. Ia pergi duduk dekat jendela akan menenangkan hatinya, tetapi tiadalah berubah. Sebentar-sebentar terasa olehnya darah naik ke kepala, membuat dia menjadi bengis. Apa-apa yang ada di kanan kirinya, membosankan dan mengesalkan hatinya. Si Inem lakunya seperti orang gila. Sebentar berdiri, sebentar bah dan sebentar lagi duduk. Kadang-kadang ia membantingkan tangannya ke meja. Mendengar suara ribut-ribut itu terbangunlah si Jamin. Ditengoknya kiri kanan hendak mengetahui, suara apakah itu. Sebentar itu juga ia menutupkan matanya kembali, karena ia tahu, ibu tirinya sedang mabuk candu. Tetapi tiba-tiba si Inem menarik dia dari tempat tidur, sambil berkata marah, "Engkau masih tidur? Lekas bangun, ayo." Si Jamin bangun berdiri. Kepalanya masih berasa pening dan pikirannya belum tenang benar. Tiba-tiba ia sangat terkejut, karena tempeleng perempuan itu telah menggoncangkan otaknya. "Pakai baju, lekas," seru si Inem setengah berteriak. "Engkau mau tidur lagi? Hah? Ayo, pergi. Jangan berani-berani pulang, kalau tidak membawa uang setengah rupiah. Kau dengar, bangsat?" Pintu dibuka dan si Jamin ditolakannya. "Keluar." Si Johan terbangun pula karena suara mak tirinya yang nyaring itu.
Tetapi ia tidak berani membuka matanya. Dengan gemetar ketakutan ia berbaring menangkup seraya menutup kepalanya dengan selimut. Si Johan telah biasa dengan kejadian yang demikian. Ia masih kecil, belum ada pikiran akan campur tangan membantu saudaranya yang tersiksa itu. Tetapi dalam dadanya ada tersimpan hati kasih sayang akan abangnya. Maka timbullah benci dan dendam yang sangat terhadap ibu tirinya itu.